Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Tris Damayanti dengan nomor NIM 221338. Baiklah, pada saat ini saya akan membawakan materi tentang perencanaan pajak atau tax planning. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Pengertian perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara sehingga nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Tujuan melakukan perencanaan pajak: memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak, mengatur pembayaran pajak agar jumlah yang dibayarkan tidak melebihi pembayaran yang sebenarnya. Persyaratan dalam melakukan tax planning: yang pertama, tidak melewati batasan aturan pajak yang berlaku. Hal ini demi terhindar dari risiko sanksi atau denda perpajakan. Yang kedua, sesuai dengan realita di bisnis. Jika tidak, perencanaan perpajakan justru menjadi kelemahan bagi perencanaannya sendiri. Yang ketiga, tidak memanipulasi bukti yang mendukung pembayaran pajak atau data serta dokumen lainnya. Tahap melakukan tax planning: mengkaji informasi yang tersedia, membuat sebuah model perencanaan pajak, mengevaluasi tax planning, menggali kelemahan dan memperbaiki perencanaan pajak, memperbaharui rencana pajak. Ilustrasi perencanaan pajak. CV Karya Sentosa melakukan perusahaan plastik yang beralamat di Jakarta Pusat. Perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu Divisi 1 dan Divisi 2. Divisi 1 menangani masalah pembuatan cetakan barang dan plastik atau matras maupun barang pendukungnya. Sedangkan Divisi 2 menangani produk jerigen plastik, drum beserta tutupnya. Berikut ilustrasinya. Dilihat di tabel berikut ini. Tabel 4 dan tabel 5. Dari uraian di atas, jumlah pajak terutang setelah dilakukannya tax planning dapat didefinisikan, yaitu sebesar perhitungan berikut. Jumlah pajak sebelum tax planning adalah Rp86.664.666 dikurangi jumlah pajak setelah tax planning Rp70.867.167. Totalnya Rp10.797.499. Jadi, dari perhitungan di atas didapat jumlah sebesar
10.797.499.000 sebagai jumlah yang bisa diefisiensikan oleh perusahaan untuk diakui sebagai keuntungan dari perusahaan. Penetapan tax planning pada CP Karya Sentosa kali ini mampu mengefisiensikan pajak sebesar 12,6%. Dengan demikian, bahwa penerapan perencanaan pajak dengan memberikan natura kepada karyawan pada perusahaan CP Karya Sentosa dianggap berhasil untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh TKI 2011 yang menyatakan penerapan tax planning dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena apabila diterapkan dengan tepat dapat mengurangi pajak perusahaan. Di samping itu, terdapat dua keuntungan yang diperoleh perusahaan, yaitu berkurangnya beban pajak dan juga meningkatnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Selain perusahaan, karyawan merasa diuntungkan karena mendapat fasilitas untuk menunjang kinerja dalam bekerja. Berikut ilustrasi dalam perusahaan saat melakukan merger dan akuisisi. Boleh dilihat dalam tabel berikut ini. PT A merencanakan mengakuisisi PT B. Data kedua perusahaan adalah sebagai berikut. Misalkan PT A dapat membeli PT B dengan harga seperti saat ini dengan cara menukar saham dan diharapkan tidak terjadi sinergi. Bagaimana pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan dilihat dari EPS, harga saham per jumlah lembar saham, laba setelah pajak, dan nilai equity setelah akuisisi. 1. Laba setelah pajak sama dengan 20 miliar ditambah 20 miliar sama dengan 40 miliar. Yang kedua, nilai pasar equity sama dengan 200 miliar ditambah 80 miliar sama dengan 280 miliar. 3. Jumlah lembar saham sama dengan 10 juta dalam kurung 80 miliar ditambah 20 ribu sama dengan 14 juta lembar. Boleh dilihat dalam tabel berikut ini ya. Kita lihat bahwa harga saham PT A setelah akuisisi tentang 20.000, tapi EPS dilaporkan lebih tinggi. Bila kita keliru memperhatikan jumlah EPS sebagai ukuran keberhasilan akuisisi, adalah kita akan mengatakan bahwa akuisisi adalah tidak baik bagi pemegang saham PT A. Padahal sebenarnya kemakmuran pemegang saham PT A tidak berubah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.